Halo kawanku, apa kabar kalian semua? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan dalam suasana berbahagia. Pada kali ini saya akan membawakan video pendek yang membahas tentang fenomena kejadian pareidolia. Silahkan ditontonnya. Ketika kita melihat sebuah objek, contohnya pemandangan awan, bintang, dan batu berukuran besar, pasti pernah terlintas pemikiran kok mirip dengan orang atau sosok tertentu ya. Apalagi kita menyukai sesuatu yang berbau horor dan gaib serta orang-orang yang memiliki gangguan psikologis berupa kecemasan neurotik, yaitu kecemasan yang muncul tanpa mengetahui apa yang mengancamnya. Orang yang sedang memiliki pikiran dan hati dalam cenderung negatif pun rentan mengalami pareidolia. Kejadian pareidolia yang terjadi ditinjau dari segi psikologis adalah kondisi di mana individu menganggap rangsangan sensorik yang samar-samar sebagai hal yang biasa, menyebabkan mereka melihat pola yang tidak nyata. Ilusi parsial ini didasarkan pada dorongan batin dan membutuhkan rangsangan eksternal. Pareidolia terjadi ketika ada sedikit cahaya, dan dipengaruhi oleh apophenia, dasar neuropsikologi untuk penipuan sensorik. Istilah ini juga bisa merujuk pada gangguan kejiwaan atau persepsi yang terlalu sensitif, sehingga mudah untuk melihat pola atau koneksi acak. Prosesnya dimulai dari orang melihat bentuk dalam gambar tanpa kesadaran atau kendali. Ini didasarkan pada realitas fisik dan membutuhkan kekuatan interpretatif otak manusia untuk menghubungkan fitur-fitur yang memudar dengan representasi internal wajah. Pengenalan wajah dan perubahan pandangan dapat dilakukan bahkan oleh bayi yang baru lahir, dengan bayi mengenali wajah ibunya dan membedakan berbagai emosi wajah. Mengenali wajah adalah naluri bertahan hidup yang membantu manusia tetap waspada terhadap bahaya. Orang lebih cenderung melihat wajah pada item dengan pola seperti titik dan garis, yang merupakan kasus pareidolia yang paling umum. Namun, kondisi neuropatologis dan psikiatri dapat mempersulit pengenalan tanda-tanda ekspresi pada wajah. Kondisi pareidolia bisa dialami oleh orang yang sehat, akan tetapi apabila kejadian ini berulang-ulang terjadi pasti mengganggu aktivitas sehari-hari. Cara mengobati pareidolia tergantung dari kondisi orang yang mengalaminya. Apabila diketahui berasal dari penyakit medis tertentu, tentu diagnosa dan tindakan medis diperlukan. Salah satu penyakit yang telah diketahui menyebabkan kejadian pareidolia adalah penyakit Alzheimer dan Parkinson. Pengobatan penyakit Alzheimer bisa dengan pemberian pengobatan untuk meredakan gejala dengan meningkatkan kadar zat kimia di otak dan psikoterapi dengan jenis stimulasi kognitif. Sedangkan pengobatan penyakit Parkinson bisa berupa obat-obatan yang berfungsi meningkatkan dopamin atau mengganti dopamin yang diperlukan oleh tubuh. Cara kedua bisa melalui operasi dengan prosedur pembedahan menggunakan metode Deep Brain Stimulation disingkat DBS. Cara terakhir dengan terapi yang bertujuan menunjang aktivitas fisik, antara lain fisioterapi, terapi wicara, dan terapi okupasi. Apabila kejadian pareidolia terjadi akibat gangguan psikologis, silahkan konsultasi dengan psikiater. Pada umumnya, pemberian terapi dan pemberian obat antidepresan serta pemberian saran yang positif, untuk memulihkan semangat dan peningkatan kualitas hidup. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, komentar, dan subscribe. Terima kasih.